Halo Sobat Baku Hantam dimanapun kalian bernafas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Alive. Film ini mengisahkan tentang seorang gamer, bertahan hidup dari serangan zombie. Sebelum masuk pada alur film, pastikan sobat semua menekan tombol subscribe, like dan tombol lonceng notifikasi. Agar, sobat semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Scene diawali dengan memperlihatkan tokoh utama dalam film ini yang bernama Jono. Dia ini adalah gamer yang banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar. Suatu hari, Jono terbangun dari tidurnya dan mendapati apartemennya kosong, karena anggota keluarga yang lain sedang pergi ke suatu tempat. Kemudian, ia melanjutkan aktivitas seperti biasanya, yaitu bermain game live streaming. Saat live streaming, salah satu temannya menyarankan Jono agar melihat berita televisi yang sedang viral. Di waktu Jono melihat televisi, ia mendapatkan info bahwa belakangan ini ada serangan virus yang mengakibatkan sejumlah warga menjadi zombie dan tanpa alasan menyerang warga lainnya. Dan kejadian ini terjadi di sekitar apartemen Jono, di mana warga sekitar banyak yang menjadi zombie. Tak berselang lama, terdengar seseorang sedang mengetuk pintu kamar Jono. Setelah ia membukakan pintu, Jono mendapati ada orang asing yang memaksa masuk ke dalam kamarnya. Orang asing tersebut terlihat sangat ketakutan dan memohon kepada Jono untuk diizinkan berlindung. Lalu perlahan-lahan orang asing itu menunjukkan perilaku aneh, matanya berubah menjadi merah dan sepertinya ia sudah terjangkit virus. Beruntungnya dengan sigap, Jono berhasil mendorong orang asing tersebut keluar dari kamarnya. Jono yang mulai bingung dengan keadaan sekitar, ia mendapatkan pesan dari ibunya yang menyarankan agar Jono tetap berlindung di dalam rumah dan menunggu petugas evakuasi. Jono pun mulai mengatur persediaan makanan untuk beberapa hari ke depan, demi menunggu bantuan yang belum pasti akan datang. Setelah Jono terbangun dari tidurnya, ia mendapat berita televisi yang menyiarkan bahwa virus zombie ini belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Selanjutnya, ia memutuskan memposting foto dirinya ke media sosial, yang menginfokan keberadaannya saat ini dan berharap petugas segera mengevakuasi dirinya. Lalu ia melanjutkan bermain game untuk melepaskan penat, akan tetapi masalah lainnya muncul. Di mana sinyal internet mulai tidak stabil dan hal itu membuat Jono khawatir, karena akan mempersulit dirinya untuk meminta bantuan. Saat malam sudah tiba, lagi-lagi Jono mendapatkan tamu yang tak diundang. Ada seekor zombie yang mencoba menerobos masuk ke kamarnya walaupun pintunya sudah ditahan menggunakan kulkas. Beruntungnya, Jono berhasil mengecoh dan menjatuhkan zombie tersebut ke bawah. Akan tetapi, serangan zombie tersebut membuat persediaan makanan Jono terjatuh dan kocar-kacir. Keesokan harinya, dengan terpaksa Jono meminum alkohol milik ayahnya untuk menghemat persediaan air, karena keran air di apartemennya sudah tak lagi mengalir. Jono juga menutupi jendela kamarnya dengan kertas warna, agar tidak memancing perhatian zombie yang berkeliaran. Beberapa waktu kemudian, Jono mendapat telepon dari ibunya. Karena sinyal yang tak stabil, si Jono berusaha mendapatkan sinyal dengan cara bergelantungan di balkon apartemennya. Saat teleponnya tersambung, rasa senangnya telah berubah menjadi kepanikan, di saat ibunya mengabarkan bahwa ibunya dan anggota keluarga yang lain sedang diserang oleh zombie. Lalu seketika itu teleponnya terputus.
Beberapa hari kemudian, persediaan makanan yang sudah mulai habis, dan juga evakuasi yang tak pasti kapan akan datang, membuat Jono putus asa. Di sini Jono mendokumentasikan video yang berisi salam perpisahan. Karena ia akan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Tetapi di saat Jono memulai aksinya, tiba-tiba ada sorot senter yang mengarah ke kamarnya. Seketika itu Jono menggagalkan aksinya, karena dia berpikir masih ada orang normal di sekitarnya yang berjuang hidup, dan si Jono merasa tidak sendiri. Jono yang melihat sumber sorot lampu tadi, bergegas keluar dan melihat ada wanita di seberang apartemennya yang masih hidup. Mereka pun berkenalan dan berbagi makanan. Wanita ini bernama Yubin. Di sisi lain, Yubin ini juga bertahan hidup seorang diri di apartemennya, dan dia juga melengkapi dirinya dengan senjata serta perangkap di kamarnya untuk antisipasi. Jono yang tidak bisa terus bergantung makanan kepada Yubin, Jono pun memberanikan diri keluar dari kamarnya dan mencari makanan di kamar lain. Di saat Jono memasuki kamar lainnya, ia melihat ada kaki. Lalu dia melempar sepatu ke arah kaki itu. Karena tidak ada respon, Jono yakin bahwa itu mayat bukan zombie. Setelah itu, Jono melanjutkan aksinya untuk mencari makanan. Jono yang mulai penasaran dengan kaki yang terlihat tadi, ia memberanikan diri untuk mendekat dan membuka selimut yang menutupi kaki tersebut. Dan benar saja, kaki tersebut adalah kaki mayat seorang wanita yang tergeletak di atas ranjang. Namun tiba-tiba, Jono diserang zombie lain yang berada di dalam kamar tersebut. Beruntungnya, Jono berhasil lari dan kembali ke kamarnya dengan selamat. 그것도 들려요, 아직. Singkat cerita, Jono dan Yubin saling berkomunikasi melalui HT yang telah disiapkan oleh kru film. 제가 고맙죠. 저 살려주셔서. Jono berterima kasih kepada Yubin, karena berkat pertolongan suplai makanan darinya, Jono sampai saat ini dapat bertahan hidup. 네, 들려요. Ketika asyik dalam obrolan, mereka mendengar suara gemuruh seperti akan datang hujan. Akan tetapi setelah dicek, suara tersebut adalah suara langkah kaki zombie yang berkeliaran di sekitar apartemen dan semakin liar. 8층밖에 없어. 아무도 없는 건. Merasa kondisi apartemennya semakin memburuk, Yubin mengajak Jono berpindah ke apartemen lain yang dirasa aman di kawasan itu. 우리 진짜 살 수 있을까요? Singkat cerita, mereka berdua keluar dan menuju apartemen yang mereka tuju. Bukan hal mudah menuju ke sana, mereka harus melawan dan terus lari dari kejaran para zombie yang berkeliaran. Sebelum mereka sampai, tiba-tiba muncul seorang pria yang menyelamatkan mereka dari kejaran zombie dan membawanya masuk ke dalam kamarnya. Pria yang baik hati tersebut memberikan Jono dan Yubin minum serta makan. Kemudian Yubin merasa ada yang aneh ketika dia menanyakan foto keluarga pria itu. Dan pria tersebut justru terlihat ada yang dirahasiakan. 신 여기 쭉 혼자 계셨던 거예요? Setelah itu, tiba-tiba Yubin dan Jono pingsan tak sadarkan diri. Lalu, Yubin diikat dengan tali dan dibawa pria tersebut ke dalam kamarnya. Dan faktanya, istri pria tersebut sudah menjadi zombie, dan dia berencana menjadikan Yubin sebagai santapan istrinya. Dan Jono yang mulai sadarkan diri, mengajak pria tersebut bernegosiasi agar melepaskan Yubin. Akan tetapi, pria ini tak mendengarkan Jono, dan dengan sengaja melepas tali ikatan Yubin. Setelah pria tersebut menganggap Yubin telah tewas, ia bergegas membuka pintu kamarnya. Dan tiba-tiba, istrinya menyerang pria tersebut lalu menggigitnya. Karena tak ingin mereka menjadi bagian dari keluarga zombie, Yubin menembak pria ini beserta istrinya. Dan suara tembakan Yubin mengundang perhatian para zombie lainnya di luar apartemen itu.
Lalu Yubin yang sudah pasrah dengan keadaannya saat itu, ia meminta Jono untuk menembaknya. 준호 씨, Dan dengan berat hati, si Jono mengarahkan pistol tepat ke arah Yubin. Namun tiba-tiba, terdengar suara helikopter yang melintas. Dan harapan mereka untuk hidup pun kembali muncul. Lalu dengan semangat, mereka bergegas menuju ke atap gedung. Dan dengan susah payah, mereka berhasil melewati zombie yang menghadang. Setibanya mereka di atap gedung, mereka kembali kecewa, dikarenakan helikopter tadi sudah pergi. Sedangkan para zombie terus mengejar Jono dan Yubin dan siap menyerang mereka. 여기 사람 있어! Melihat Jono dan Yubin dalam keadaan terpojok, sutradara film memerintahkan helikopter tadi memberi bantuan kepada mereka. Dan akhirnya, Jono dan Yubin berhasil diselamatkan. Jono pun mendapat pesan WhatsApp yang berisi, ibu beserta keluarga yang lain berhasil selamat dari serangan zombie sebelumnya. Ia juga mendapatkan informasi bahwa berkat postingan foto Jono yang diunggah di media sosial di awal film, para petugas evakuasi melihat postingan itu lalu melacak keberadaannya. Film pun usai. Sekian dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir.